Bu, gitu kan. Mungkin kalau santunan duafa cuma berapa sih? 100.000, 200.000, Pak. Anaknya mungkin 10 juta kasih. Jadi nggak usah, udah kasih yang lain aja mama, katanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi gitu, Pak. Ada yang malu-malu kucing, Pak. For you, masa ibu itu dapat? Kok saya enggak, gitu kan? Kan sama-sama janda, gitu kan. Nih umumnya janda nih yang ngomong ya. Yang mana, Bu? Itu. Oh, dia didaftarin nama RT-nya, seperti itu kan. Saya juga gak kenal sama itu. Ya, yang kenal ya RT-nya. Ya udah, ibu saya masukin mau nggak? Ya, tapi jangan nama saya, Pak. Nah, gitu lagi. Aduh, jadi nama siapa dong? Bingung kan saya. Gini deh, kalau ibu udah siap jadi duafa, lapor saya lagi. Berarti ibu udah siap namanya dipampang di sini. Dan ini akan dilaporkan ke seluruh warga. Siap nggak jadi duafa? Mikir dia. Ternyata nggak siap. Ya kalau udah nggak siap, ya udah jangan. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ini karena hasil kriteria itu, Pak. Jadi saya pun harus berpegang teguh kepada kriteria yang dihasilkan kita bersama. Ya ada juga yang goda-goda begitu. Bukan goda sih, istilahnya ngasih usul. Saya mau, Pak, tapi bikin hamba Allah aja ya, gitu kan. Ya susah laporannya ntar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya jalan nih. Ini. Oke, lanjut, Pak ya. Nah, ini daftar-daftar aja, Pak. Ini kenapa saya tampilin, Pak? Ya, ini sebagai pertanggungjawaban, Pak. Uang yang Bapak masukkan ke kotak 4, ya. Kotak 4, kotak amal yatim duafa. Ini udah mereka terima, Pak. Ini tanda tangannya nih, Pak. Saya nggak palsuin nih tanda tangan ini, Pak. Kecuali yang ini nih, Pak, atas nama, Pak. Ya, atas nama ini. Ya, waktu itu kenapa nih deh? Ah, ini, ya. Bu Imas nih. Karena dia lagi manasik apalagi apa gitu ya. Ini tadi ambilin. Oke, lanjut. Nah, ini tahun 2024, Pak. Ya. Tahun 2004 50, Pak. Tambah lagi, Pak. Ya. Ternyata orang susah di RW kita makin nambah. Ya. Hah? Ya kan tiap bulan memang dapat, Pak. Kan tiap bulan, Pak. Jadi bukan di bulan ini dapat terus besok kagak. Enggak. Emang tiap bulan dapat. Rutin. Ya. Jadi namanya, nih contoh, Pak ya. Nih RT 2 lah, ya. Nih. Mahesa, ya. Nailiti, si Alin, Eli, Alim, Afif, ya. Dewi, Kustiwi, Tisugiri, ini dapat, Pak, tiap bulan dapat, Pak. Ya. Jadi bukannya bulan ini dapat, bulan besok enggak, ya tiap bulan memang. Ya. Oke, nah ini Pak, ini rekap santunan tahun 2023, Pak, dimulai dari Februari, karena memang Januari itu masih rapat, Pak, nggak kelar-kelar rapatnya, Pak. Yang lama di mana? Kriteria, Pak. Bikin kriteria lama, Pak. Ya, berkali-kali saya share di rapat nggak kelar, Pak. Rapat kumpul offline nggak kelar. Akhirnya lewat WA. Nggak kelar juga, offline lagi. Gitu kan. Akhirnya ya kelar juga. Nah, kemudian baru nentuin nilainya. Nah, nilainya itu tunai 100.000, bentuk sembako 100.000. Nah, awalnya, Pak, begini, Pak. Ya. Saya beli sembako, Pak, yang senilai satu kantong tuh 100.000. Ya, dalamnya ada beras, ada minyak goreng, ya. Terus ada apa lagi, gula. Dan itu sama, Pak, sama semua. Ya, akhirnya saya bawa ke masjid. Ya. Ke masjid, sama amplopnya udah disiapin 100.000. Nah, mereka tanda tangan, ya. Ada fotonya kan tadi, Pak, ya? Nanti ada fotonya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, ya ada nyelotok begini. Bisa nggak ya kalau sembakonya jangan yang itu kan gitu kan? Lu emang kenapa, Ibu? Saya udah kalau beras masih ada di rumah. Ya. Kalau anak ngasih beras, ya kalau dikasih beras lagi banyak kan itu kan. Kalau yang lain gimana?
Waduh, ya pokoknya bulan ini udah sama dulu Bu ya. Bulan besok kita pikirin gimana caranya. Gitu. Nah akhirnya diskusi sama Pak Jendro, gimana Pak Jendro. Nah, terus kesulitannya lagi Pak, ya waktu itu kita coba di masjid, kita undang Pak, karena kita kan orang kerja, bisanya kalau nggak Sabtu Minggu, maka kita undang dari jam 9 sampai jam 12 ya Bu ya ditungguin. Datang 2, datang 3. Padahal yang mau dikasih santunan kan banyak tuh 38. Nggak semua datang, Pak. Maaf Pak, saya masih di sekolahan. Maaf Pak. Ya udah, besok minggunya begitu juga. Pas Seninnya, pas kita lagi kerja, Pak Rio santunan saya mana? Waduh, saya lagi kerja. Saya kalau ngambil di mana? Di Pak Hendro aja ngambil. Ayo Pak Hendro, akhirnya ditelepon juga. Aduh, repot Pak. Ya. Sedangkan mereka Sabtu Minggu nggak bisa hadir semuanya. Nah, sedangkan di hari biasa, ya nunggu kita pulang kerja. Akhirnya selama seminggu itu nggak kelar-kelar Pak. Buat ngebagiin santunan. Karena jadwal, ya kita sama mereka juga, ternyata mereka nggak bisa juga. Karena hari Sabtu Minggu ada yang masih kerja. Ya. Maksudnya nyari duit lah, nyari penghasilan. Ya. Atau ada yang harus, kalau yang yatim tadi, anaknya masih sekolah. Nah, itu kendala pada saat pendistribusian. Nah, itu teknis Pak ya. Akhirnya kita ketemulah. Gimana caranya? Akhirnya bulan berikutnya saya umumin ke para duafa, kalau bentuk sembako, kalau kagak mau sama, beli sendiri. Gitu kan? Ya biar uang 100 sih buat beli apa aja kebutuhannya. Karena dia tahu kan, saya butuhnya kecap, saya butuhnya ini, saya butuhnya gula, saya butuhnya sabun. Udah nggak butuh lagi minyak goreng udah ada yang kirimin gitu. Saya butuhnya ya sembako, bahan pokok sehari-hari termasuk buat mandi dia segala macam. Buat nyuci dia. Akhirnya cara gimana? Apa suruh ke Indomaret? Kagak laku Pak di Indomaret Pak. Vouchernya nggak laku. Karena kita nggak ada perjanjian sama Indomaret. Suruh ke Alfa, nggak laku Pak. Diusir nanti Pak. Ibu ngapain minta-minta di sini? Saya disuruh Pak Rio, ada saya kena antar. Akhirnya gimana? Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan koperasi. Ya. Koperasi, alhamdulillah dekat, nggak jauh. Ibu tinggal sana, pilih aja. Ya. Yang penting ada catatannya Bu. Ya. Yang penting dia, nah ini sembako 100. Jadi kalau dia 100, ya saya 110.000 belanjaannya. Ya potong, ya kan? Potong uang tunainya, keluarin uang tunainya. Ya. Gitu. Ah, ini udah. Nah, kendalanya Pak, ini kendala lagi Pak ya. Kendalanya. Namanya kita rutin santunan duafa tiap bulan. Ya tentunya kan ada tanggal kapan sih? Nah, itu ditanyain Pak, ya. Kalau udah tanggal 10 Pak Rio kapan ya santunannya? Aduh, duitnya lagi belum ada nih gitu kan. Mas bukannya nggak ada sih. Belum kumpul, ya. Kalaupun ada masih sedikit, masih separuh lah. Misalkan butuhnya kita 7.350.000, ya masih 5 juta, masih kurang nih nunggu yang sodakoh, ya cukup. Karena apa? Kita nunggu yang. Nah kalau awalnya karena ada uang yang masih 9 juta itu, masih bisa, ya masih bisa. Tapi pas bulan berikutnya, ya kita nunggu penuh dulu. Ya. Tapi yang duafa kan udah terlanjur, Pak, kok lama banget. Ya udah, ngutang aja dulu tuh sama koperasi. Ambil koperasi nggak apa-apa. Saya tanggung jawab. Siapa yang ngutang? Ya DKM ngutang. Ya, yang penting uang tunainya ada dulu. Uang tunai ada di amplopin, dah. Untuk sembako, dah nggak apa-apa. Ngutang aja dulu sama koperasi. Yang penting tiap bulanannya mereka kebagian atau sudah dibagi ininya. Walaupun tanggalnya kadang tanggal 15, tanggal 20. Ya karena memang uangnya belum kumpul ya. Nah, ini setelah Februari 2003 sampai Desember ya fluktuasi Pak ya. Nah, ini gede nih ya. Karena memang masih tunai 100, sembakonya 100 ya. Terus orangnya nambah ya. Nah, kemudian kok berkurang lagi. Ya, berkurang, naik lagi. Nah, ini konsisten ya. Ini juga konsisten. Ini karena uangnya masih ada, Pak. Ya, kotak 4 itu masih ada. Karena selama setahun itu kan belum dipakai. Ya setelah dipakai habis langsung Pak, cepat habis Pak.
Nah, kemudian, ya. Nah, ini grafik secara grafik ya. Jadi memang nggak flat atau nggak begini, ya begitu, fluktuatif. Karena memang yang disantunin juga, ya nggak tentu juga, ada yang nambah, ada yang keluar. Gitu. Dari mana infonya? Ya dari Pak RT-nya. Pak Rio, orangnya udah pindah tuh, Ibu Mas Turo. Udah pindah dari kapan? Udah, ya udah, saya coret ya, iya. Bisa nggak ganti yang lain? Gitu. Bisa, ada nih yang baru gitu kan. Tapi masukin aja. RT-nya Pak. Saya mah nggak tahu. Jadi saya udah percaya. Kalau kata RT Pak Rio dimasukin ya, iya masukin. Nah ini tahun 2024 ya, nah, masih ini apa? Masih sama Pak ya. Nah ini udah mulai enggak. Ya. Nah ini naik lagi. Ya. Berarti ada tambahan. Ya. Nah ini turun lagi. Ya, sampai ini besok bulan Desember nih. Ya, santunan bulan Desember. Walaupun dibaginya bulan Januari. Ya. Tapi namanya tetap Desember. Ya. Nah ini kok anjlok? Turun. Ya turun karena emang uangnya nggak ada. Ya. Bukan nggak ada sih, ada tapi minus. Atau ada tapi masih di kantong bapak-bapak. Gitu. Nah ini, langsung turun Pak. Ya artinya nilainya turun. Yang tadinya sembako, tunai 100, turun Pak, 50. Sekarang turun lagi 25. Yang tadinya sembako 100, ya, sempat turun. Pernah turun 50, naik lagi 100, nah sekarang turun 75. Nah, kalau dilihat 2023 sampai 2004 Pak ya turun Pak ternyata Pak. Pemberian santunan itu turun, nggak meningkat. Nilainya tidak meningkat secara ini Pak ya, turun Pak rata-ratanya. Nah ini Pak nama-namanya Pak ya. Ya. Ya ini lihat Pak. Ya. Oh, grafiknya untuk jumlah orangnya Pak ya? Ada Pak. Bentar ya. Ada. Nah ini Pak kalau ngelihat umur Pak, nih umur-umurnya Pak, yang dapat Pak ya, yang duafa, ya memang orang tua Pak. Rata-rata ya. Yang udah tua-tua, yang kayak kalau mau ngelamar kerja juga saya mau menerima. Sekarang 47. Setiap orang, nah ini kalau bulan November tunainya 50.000. Ya kalau anak sekolah atau anak yatim ya beda Pak. Kalau SMA ya dia 150, kalau SMP 125.000, kalau SD 100. Itu anak sekolah ya, karena nggak banyak juga dia nih, cuma 3. Tapi kalau ini ya, kalau yang duafa sembakonya 100, tunainya 50. Awalnya sih 100, tapi turun lagi. Nah, besok nih, Desember, langsung anjlok, Pak. Saya kasih 25 aja, Pak, tunainya. Sembakonya 75. Oh, dapat duit, dapat sembako juga? Iya. Iya. Iya, security. Nih, security. Nih, security. Mana nih? Dari awal nih, security nih. Saman, Surya, Makmun, Suhaimi. Dulu ada Pak Haji siapa? Said. Itu dapat 100.000 dan bingkisan. Iya, 100.000 duit, 100.000 sembako. Oh, 200.000 tetap. 200.000. Dulu, makanya beda-beda Pak, beda-beda. Ini kan bulan November. Ntar bulan tahun berapa? Beda lagi. Jadi nggak flat rutin, karena kan lihat kondisi keuangan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tanya, ya harusnya dievaluasi. Memang dievaluasi Pak tiap bulan Pak ya. Ya cuman kan saya nggak mungkin siap evaluasi saya undang bapak-bapak hadir yuk kita evaluasi bareng-bareng. Tiap bulan lagi kita datang lagi evaluasi. Ya susah Pak, bapak juga susah nanti. Ya udah saya ambil keputusan aja. Oh ini udah waktu dikurang-kurangin. Ini. Nah memang kebetulan ya kalau laporan tiap Jumat kan tiap minggu Pak laporan. Ya perubahannya juga ini Pak. Apa sama duafa kan cuma sebulan sekali. Jadi kalau ada penambahan dikit, oh langsung minus gitu. Kok nggak berkurang minusnya? Ya karena memang, ya nantilah. Ya nanti saya cerita lagi, dari mana sih uang masjid itu dapatnya? Dari mana aja sih? Nanti saya cerita. Nah ini Pak, ini penerima jumlah orang. Ini bicara jumlah orang ini ya. Tadi Pak Soli nanya. Nah, ini ada jawabannya Pak. Ya. Jadi di awal Februari 2003, 38 Pak total.
penerima. Naik Pak 7. Ya. Karena RT-nya udah didatengin sama Duafa, suruh daftarin. Tambah lagi 50. Terus 50 udah stagnan, ya. Tenang deh nih udah. Kemudian 49 turun karena udah ada yang pindah, ya. 48 turun lagi 48, mentok 48. Jadi dalam tahun 2023 kita sudah bisa memberikan santunan 525 kali, Pak. Kali itu kan Pak ya, bukan 505 orang. Ya. 525 kali. Buat RT 1 54 kali. RT 2 14. Nah, sekarang yang terbanyak RT berapa nih? Coba RT 1 54. RT 9 berapa nih? Hah? 88 kali ya kan? Ya artinya RT yang warganya banyak, ya banyak juga santunannya. Ya yang didapat santunan. Jadi yang paling banyak tuh RT 2, RT 9. Ada nggak RT yang cuman sedikit? Ada RT 6, Pak. Cuma 1, Pak. Di tahun 2023. Di tahun 2024, 0, nggak ada RT 6. Ya makanya, kalau ditanya, Pak Rio, kok saya nggak ada, ya tanya RT-nya, saya kan nggak kenal. Ya. Ah, disinilah kuncinya. Pak RT, makanya diundang. Makanya waktu semester 1 juga saya undang RT ke masjid buat rapatin ini. Ya, datang sih datang. Ada RT 2 datang. Supaya apa? Ya supaya dia paham dia ada warganya nih. Yang kalau perlu memang masukin lagi. Kalau ada warganya, Pak Rio, ngapain itu dimasukin lagi? Orang dia udah keluar kok nggak nah gitu. Kan saya nggak tahu kalau udah ada yang pindah, kalau nggak dilaporin. Karena ternyata dia bilang cucu lagi. Padahal orangnya kagak ngambil. Orangnya udah nggak ada di situ. Anaknya tahu, anaknya diem-diem aja. Diambil aja sama anaknya. Emang dibeliin beras? Enggak, dibeliin kopi. Orang buat kebutuhan pribadi dia, anaknya. Bukan emaknya. Akhirnya ketahuan juga sih. Langsung ya tahu Pak RT, ini gimana? Udah Pak, keluarin. Udah lama keluarnya. Kenapa nggak bilang sih? Yaudah. Tapi saya masukin lagi ya. Iya, masukin yang lain maksudnya. Masukin, nggak apa-apa. Nah, ini Pak ya. Kalau direkap yang tadi ya Pak ya. Yatim ya dari 2003 sampai 2004 kita mengeluarkan 8.500.000-an. Ya. Duafa tunainya 62 jutaan, bingkisan atau sembako ini 96 jutaan. Ya alhamdulillah ya sedekah bapak-bapak ya. 166.750.000 nih. Sudah dibagi ke kaum duafa tetangga kita sendiri, Pak. Bukan duafa yang kita nggak kenal. Bukan duafa RW 14, 15, 16. Tapi duafa tetangga kita. Ya, kalaupun Bapak belum kenal, insya Allah nanti Pak RT-nya bisa kenal lah. Ya. Nama-namanya ada. Setiap bulan saya share kok. Ya. Nah, ini kemudian, kalau kita rekap lagi, ya ini, totalnya 1.111 kali kita. Dari tahun 2003 sampai 2024. Ya. Itu dana yang sudah dikeluarkan Pak ke tetangga? Iya. Itu dari jumlah penyumbang semuanya atau masih ada dashboard ya? Ya dari masjid, ya masjid kan dari bapak-bapak. Saya bilang dari bapak karena apa? Emang masjid dari mana? Kan dari bapak-bapak, maksudnya dari jemaah ya, dari warga. Bukan dari masjid kan nggak punya usaha, nggak ada perusahaan masjid. Yap. Itu data yang masuk, data masuk itu ada daftar donaturnya. Ya. Para donatur. Yang tertulis, yang memang ada kotaknya, malah namanya ada nggak? Ya. Sebetulnya gini Pak, kalau tiap bulan saya suka, Bapak nggak ada di grup sih ya, maaf ya udah. Ya. Saya selalu kepada yang terhormat para donatur, gitu. Ada Pak sebetulnya. Tapi kan saya nggak bilang, Bapak silakan yang mau jadi donatur tetap, apa namanya daftar, gitu. Atau ini biar dicatat jadi donatur tetap. Gak mau Pak, ternyata jadi donatur tetap gak mau. Jadi kayak banyak, ntar jadi kayak utang Pak. Kan saya akan nanyain, Bapak kan jadi donatur tetap. Ayo Pak, udah bulanan, udah waktunya. Ternyata gak mau Pak. Gak mau terikat Pak jadi donatur. Maksudnya gini Pak, saya berpikir gini, itu kan membebani kas DKM, sementara kita mau mensupport non-muslim. Tadi kita berdiskusi berdua ini, bagaimana kalau misalnya dialokasinya ke ranahnya KM. Ya. Kan mengcover Ya. juga gitu. Ya. Oke. Ya, itu nanti bicara diskusi Pak ya. Ntar saya cerita dulu Pak. Cerita dulu.
kendala-kendala itu ya betul. Kendala yang Bapak sampaikan ya emang udah saya alamin. Tapi kan saya harus cari solusi. Jangan nunggu kumpul kayak begini. Harus nyari solusi dulu, ya. Nah, saya mau cerita dulu solusi saya nih ya. Artinya apa? Solusi saya memang bukan solusi yang terbaik, tapi minimal ada solusi lah gitu ya. Nah, saya cerita dulu solusi saya ya. Nah, nanti dari Bapak mungkin bisa nambahin. Nah, ini Pak. Ini logo koperasi kita, Pak, ya, yang ada di lingkungan kita. Ini yang ikut membantu kegiatan duafa ini ya, DKM bisa berjalan lancar ya. Walaupun uangnya sebelumnya belum ada, tapi para duafa tuh tiap bulan dapat, Pak. Nggak pakai diutangi, nggak pakai ditunda, nggak bisa ya bulan dapat aja, bulan ini nggak dapat. Nggak, mereka tetap dapat. Ya. Nah ini Pak, ya foto-fotonya ini foto yang pertama kali ya. Nah ini yang pas pindah Pak, pindah ke koperasi. Kenapa? Karena mereka belanjanya beda-beda Pak. Ya. Nah sekalian belanja, sekalian mereka ada pesantunan Pak. Saya ajak mereka sodako juga Pak. Ibu, saya bilang, ibu-ibu, walaupun ibu duafa, emang ibu nggak mau sodako juga? Emang sodako cuma buat orang kaya doang? Bukan. Ibu-ibu juga bisa sodako. Mau nggak? Mau Pak Ryu, gimana caranya? Ini, saya kasih kotak-kotak kembali ini. Saya kasih kotak. Kotak keropak. Sodako keropak. Saya kasih. Jadi, tidak hanya ibu dibagi sodako atau dibagi santunan, tapi ibu juga bisa menyantuni. Walaupun ya nilainya pasti lebih kecil gitu. Ya intinya pokoknya kita ajarkan mereka juga bersedekah. Orang susah juga harus bersedekah, ya supaya pintu rezeki juga terbuka. Nah, lihat mereka nih ya. Ya waktu difoto pas lagi senyum, ya saya suruh senyum. Supaya apa? Ya supaya para donatur atau para hamba Allah nih yang ngasih ini pun bisa melihat senyum Tuhan gitu. Ya kalau nggak salah, kalau tanya kok gimana cara melihat Tuhan tersenyum ya? Apa di masjid? Gitu, sholat lihatin mana Tuhan tersenyum. Ternyata bukan itu katanya. Tatkala kamu memberikan sodako kepada orang yang berhak dan dia tersenyum, itulah senyum Tuhan gitu. Itulah senyum Allah. Jadi kalau mau nyari senyum Allah, nggak usah ke masjid, Pak. Nggak ketemu di sana. Adanya di sisi mereka ini, senyumnya Allah ini. Nah ini Pak, ya. Saya mau coba dengerin, mudah-mudahan kedengaran Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Kartika dari RT 4 RW 13 Blok CA nomor 5. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur atas santunan yang diberikan setiap bulannya. Semoga para donatur ada dalam lindungan Allah, sehat walafiat, ditambah rezekinya yang berlimpah. Amin. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Itu Pak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Haja Masturo, tinggal di Blok AY nomor 8 di RT 9. Terus saya mengucapkan terima kasih atas santunan dari masjid. Semoga keluarganya masjid, pegawainya semua berkah, panjang umur masing-masing keluarganya, dapat ridho dari Allah. Ya Allah, berikanlah hamba semuanya, pegawai masjid semuanya, biar pada sehat semua, biar pada berkah, tambah rezeki, panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya namanya Ibu Mardi. Tinggal di RT 9, Blok AJ 6. Terima kasih atas santunan yang diberikan kepada saya. Semoga Allah memberikan rezeki yang luas kepada para jamaah Masjid Al-Amin dan diberi kesehatan oleh Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wabarakatuh. Apa warahmatullahi ya? Maklumlah. Saya namanya Sariwati Hutagaul, tinggal di Blok AJ nomor 4, Blok AJ 4 nomor 1. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panitia santunan Masjid Al-Amin. Semoga makin ditambah rezeki dan dikasih berkat dari Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dipanjangkan umurnya, tambah rezekinya berlipat ganda. Amin, amin, amin. Ini Pak, ya yang mendapatkan santunan diantaranya ini, ya, dan mereka selalu berdoa Pak. Ya kalau orang miskin yang berdoa, gimana tuh Pak? Kalau orang miskin berdoa Pak, kira-kira apa nggak didengar gitu? Pasti didengar ya. Karena Nabi aja cita-citanya Nabi pengen, ya Allah, pengen jadi orang miskin, pengen dekat sama orang miskin. Nanti kalau pas dibangkitkan bareng-bareng sama orang miskin. Betul nggak Pak Ustadz ya? Ada hadisnya gitu Pak Ustadz ya? Jadi sama orang miskin ternyata. Bukan dibangkitkan bareng-bareng sama orang kaya, bukan. Nabi minta dibangkitkan, ya Allah, nanti bareng-bareng orang miskin. Nah ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Said dan security RW 13. Mengucapkan selamat. Terima kasih kepada pengurus di sini, koordinator di Masjid Al-Amin. Semoga panjang umur, gampang rezekinya, saya selamat, jangan ada halang apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari CD6 RT 8 mengucapkan terima kasih kepada donatur agar dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Hadi, saya berterima kasih tiap bulan dapat santunan dari RW dari Masjid Al-Amin. Saya dari RT 3. Blok ya? AL 12. Semoga yang memberikan donatur dimurahkan rezekinya, bisa terus-terusan, insya Allah. Lebih kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila dari Blok CK nomor 8 RT 7 RW 13. Jazakumullah khairan katsiroh kepada para donatur Masjid Al-Amin yang telah memberikan sedekah dan infaknya kepada kami. Semoga Allah selalu membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam rezeki dan memberikan kesehatan dan sukses dunia dan akhirat. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita evaluasi Pak ya. Nah, apakah program santunan ini sudah berjalan, sudah cukup baik, atau perlu ada inovasi lagi, atau ada kreativitas agar menjadi semakin baik?